Saat ini kita boleh ada di awal bulan Juli dan lembaga GPI Papua dengan sorotan temanya keluarga hidup takut akan Tuhan. Keluarga hidup takut akan Tuhan, dan bacaan yang kita ambil di dalam Amsal pasal 8 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14. Dan tadi dalam nats pembimbing saya ambil di dalam ayatnya yang ke-11, karena hikmat lebih berharga dari permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Jemaat yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca setiap bacaan dari kitab Amsal pertama sampai di dalam pasal 8 ini, di sana berbicara tentang hikmat, hikmat, dan hikmat. Di sana juga ingin mau menyampaikan kepada setiap anak-anak Tuhan, untuk memperoleh hikmat, hendaklah kita mau hidup takut akan Tuhan. Untuk memperoleh hikmat, hendaklah kita hidup takut akan Tuhan. Berarti kalau lawan kata, orang yang tidak takut akan Tuhan, dia tidak memperoleh hikmat. Karena sangat jelas dikatakan di dalam ayat 12, aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Kita teringat Raja Salomo ketika dia meminta sesuatu kepada Allah. Yang dia minta bukan kekayaan, dia tidak meminta tentang umur panjang, tetapi dia meminta hikmat. Bonus dari dia meminta hikmat adalah dia memperoleh banyak hal. Kekayaan, umur panjang, bahkan pengetahuan yang dia peroleh semuanya bersumber dari Allah sendiri. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang hidup takut akan Allah, orang yang mau hidup benar-benar dipimpin oleh Allah, dia adalah orang-orang yang berhikmat. Lalu bagaimana Bapak Ibu kalau dikatakan kita ini rajin beribadah? Kita pergi sembahyang, berdoa, tetapi hikmat seolah-olah tidak datang kepada kita. Kita sering bergumul meminta kepada Tuhan, tetapi ketika ada sebuah masalah, justru hikmat lari daripada kita. Ternyata untuk menjamin kekristenan kita hidup takut akan Tuhan, tidak cukup untuk kita berdoa. Tidak cukup untuk kita rajin beribadah. Karena bisa jadi kita ingin beribadah karena kita ingin mendengar firman Tuhan supaya kita dikuatkan. Dan memang betul, kita datang beribadah pasti kita meminta kepada Tuhan, dengan firman kita akan dikuatkan, dimampukan untuk melewati setiap kehidupan. Tetapi ketika ada sebuah persoalan, justru kita tidak mampu menyelesaikan dengan segala baik. Yang adanya kita tinggal marah dan marah, dan ujung-ujungnya tidak ada sebuah penyelesaian. Dan inilah saat ini kita harus belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan, supaya hidup kita terus diberkati, supaya ketika Allah mengizinkan persoalan ada di dalam hidup kita, baik ketika ada di dalam keluarga, ketika kita ada di dalam bergereja, ketika kita ada di dalam bermasyarakat, bahkan ketika kita ada di dalam pekerjaan, hendaklah kita mau hidup takut akan Tuhan. Karena ketika kita melandasi hidup kita takut akan Tuhan, sebelum bibir lidah kita berkata-kata, hikmat akan berproses di dalam pikiran kita. Dan ketika kita akan mengeluarkan sebuah kata atau kalimat, kalimat itu akan membuat seluruh orang akan mendengar dengan bijaksana tanpa dia harus berbantah-bantah.
Karena apa yang dia sampaikan benar-benar, sekalipun kata-kata akan menusuk hati kita, tetapi Roh akan memberi pengertian di dalam setiap diri kita dan orang yang akan mendengar. Dan untuk saat ini, marilah kita belajar agar supaya apa yang dikehendaki oleh Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena memang benar di dalam ayat yang ke-11, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Artinya Bapak Ibu, kekayaan tidak bisa menjamin orang akan memiliki hikmat. Bahkan kedudukan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita pun tidak ada sesuatu pun yang menjamin orang itu akan berhikmat. Begitu juga dengan pengetahuan atau kecerdasan, orang boleh belajar tingkat tinggi, tetapi ketika dia dipertemukan dengan sebuah persoalan yang menguji kesabarannya, apakah hikmat itu akan ada di dalam hidup kita. Bahkan tidak lepas orang yang sederhana, orang yang mungkin tidak lulus dalam pendidikan, tetapi dia hidup takut akan Tuhan, justru dia berkata dengan bijak, dan pada akhirnya anak-anaknya bertumbuh dalam didikan yang diberkati oleh Tuhan. Dan sekarang yang menjadi sebuah pelajaran di dalam kehidupan kita adalah, mari kita membangun sebuah keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Seperti yang disampaikan di dalam tema, keluarga ingin diberkati oleh Allah, mari kita hidup takut akan Tuhan. Sehingga hikmat ini benar-benar menjadi bagian di dalam hidup kita. Setiap keputusan-keputusan yang akan dilahirkan di dalam kehidupan keluarga, di dalam bergereja, bahkan di dalam bermasyarakat, bahkan di dalam pekerjaan kita, di dalam bentuk organisasi, semuanya tidak akan membuat orang-orang yang di sekitar kita tersakiti. Tetapi justru itu akan membuat hidup kita akan semakin berjalan ke depan. Karena ketika kita ditegur, ketika kita dinasehati, ketika kita mendapat petua dari orang-orang yang lebih tua dari kita ataupun orang yang berpendidikan, kita akan menerima dengan sukacita. Kita tidak akan pernah mengatakan kok terlalu kritik banyak, tapi kopu hidup tidak pernah berubah. Sering terjadi demikian. Dan ini akan menjadi pelajaran penting di dalam kehidupan kita. Untuk menjadi seorang pemimpin dan untuk menjadi keluarga yang ingin diberkati oleh Allah, hendaklah kita menerapkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan, di dalam ayat 13 juga dikatakan takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku membenci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Karena setiap apa yang akan kita lakukan, kita sudah tahu saya ini hidup takut akan Tuhan. Saya mendengar setiap firman Tuhan, dan apa yang saya sudah tahu saya harus lakukan. Karena sebelum saya melakukannya, saya sudah tahu apa yang akan terjadi ketika kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena hukum tabur tuai itu akan ada Bapak Ibu. Karena dari perbendaharaan kita yang baik, kita akan mengeluarkan yang baik. Kalau perbendaharaan kita tidak baik, pastilah yang akan keluar pun tidak akan baik. Dan inilah untuk pengantar kita di bulan Juli. Hendaklah kehidupan kekristenan kita hidup takut akan Tuhan, bersandar kepada pengertiannya Allah sendiri. Sehingga segala sesuatu apapun yang akan kita gumuli, saya percaya dan saya yakin, segala sesuatu yang Allah tentukan tidak akan pernah sia-sia. Sekalipun proses kekristenan kita itu terus dikatakan terlalu banyak, masalah semakin hari bermasalah, tidak akan ada penyelesaiannya. Tetapi kalau orang sudah pernah merasakan kebaikan Tuhan, dia akan mengatakan terima kasih Tuhan, saya diizinkan untuk melewati proses ini, berarti besok pun saya bisa memulai proses yang baru. Entah itu tekanan yang berat, entah itu persoalan yang mungkin sulit bagi kita, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil.
persekutuan kehidupan kekristenan yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Untuk mengawali bulan Juli ini, marilah kita kembali mengingatkan diri kita masing-masing untuk hidup takut akan Tuhan, untuk mengandalkan Allah di dalam segala hal. Ketika kita akan bertindak, ketika kita mau melakukan segala sesuatu, baik di dalam bentuk organisasi apapun, baik di dalam keluarga, terlebih khusus di dalam keluarga Bapak Ibu. Karena kalau kita bisa menuntun kehidupan keluarga kita dengan baik, percaya dan yakin anak-anak kita juga akan diberkati. Anak-anak kita tidak akan pernah menjadi peminta-peminta, tetapi justru dia akan memperoleh apa yang Tuhan kehendaki. Seperti Salomo, ketika dia meminta hikmat, berkat Allah tercurah sungguh luar biasa. Jika kita ingin mengecap segala kebaikan Tuhan dan terus berproses dengan setiap kehidupan yang ada di dalam hidup kita, mari kita membuka tangan kita. Seperti Maria, dia katakan, inilah hidupku, terjadilah menurut perkataanmu. Ketika kita mengatakan hal demikian, maka kita siap untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan ketika ada masalah, Tuhan kenapa dan kenapa. Itu artinya Allah terus ingin kita berproses bersama dengan Allah. Karena di balik setiap pergumulan kita ada sukacita yang akan kita terima. Keluarga Kristen akan diberkati karena kita hidup takut akan Tuhan dan kita akan melihat kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus kekal selama-lamanya. Amin.